Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan kembali lagi memaparkan materi mengenai seminar manajemen yang khususnya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berada pada semester 8. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Pemaparan materi hari ini akan saya berikan dengan bantuan penggunaan slide berupa slide PowerPoint. Baik, saya akan mulai memaparkan materi hari ini. Penulisan karya ilmiah. Bagi anak kuliah yang sering berkecimpung di dalam bidang ilmiah, maka tidak asing lagi mendengar kata karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat dengan KTI merupakan kegiatan yang sering diadakan oleh instansi pendidikan seperti sekolah, kampus, instansi pemerintah, maupun event-event. Di samping itu, karya tulis ilmiah juga dapat disebut sebagai bentuk skripsi, tesis, publikasi, dan berbagai contoh lainnya. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai penulisan karya ilmiah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari karya ilmiah. Menurut Pateda tahun 1993, bahwa karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah tentang disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, benar, logis, utuh, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil dari pemikiran ilmiah dari berbagai bidang ilmu tertentu, disertai dengan fakta dan data yang tersusun secara sistematis, logis, utuh, serta bertanggung jawab. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah yang pertama adalah agar gagasan penulis karya ilmiah dapat dipelajari, didukung, atau ditolak oleh pembaca. Yang kedua, bersifat keterbukaan bagi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karya ilmiah harus memenuhi sistematika yang baku supaya tidak sulit untuk dipelajari. Adapun yang menjadi fungsi karya tulis ilmiah dapat berupa penjelasan atau explanation, dapat berupa ramalan ataupun prediction, dan juga berupa kontrol. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah. Yang pertama, si penulis haruslah memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Hal ini dapat membantu agar karya tulisnya nanti bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola data, terutama jika karya tulis yang dihasilkan ini menggunakan olahan data statistik atau yang biasa disebut dengan karya ilmiah dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan berpikir secara logis dan juga terpadu, yaitu secara sistematis. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Hal ini penting karena di dalam penulisan karya ilmiah harus digunakan bahasa yang baku. Sementara manfaat ketika kita menyusun sebuah karya tulis ilmiah, yaitu terutama bagi seorang penulis adalah yang pertama, agar mampu berlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, kemudian mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Hal ini disebabkan karena ketika menyusun karya tulis ilmiah, maka kita membutuhkan berbagai referensi yang kita ambil dari studi pustaka. Yang keempat, mampu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Yang berikutnya, mampu memperoleh kepuasan intelektual, dan yang terakhir adalah mampu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dalam membuat karya tulis ilmiah yang logis, valid, baku, dan ilmiah, tentunya harus dipenuhi beberapa kaidah ataupun unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Adapun yang menjadi kode etik dalam menulis karya tulis ilmiah, secara garis besar dibagi ke dalam dua hal penting.
Kode etik adalah norma yang perlu diperhatikan di dalam menulis suatu karya tulis ilmiah. Hal ini berkaitan dengan pengutipan dan juga perujukan, pengizinan terhadap bahan yang digunakan, serta penyebutan dari sumber ataupun informan. Dalam menulis karya tulis ilmiah, maka hal penting yang harus dilakukan adalah si penulis haruslah jujur dalam menyebut rujukan ataupun bahan pikiran yang diambil dari sumber-sumber lain. Pemakaian sumber atau bahan pikiran dari orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentifikasi sebagai sebuah pencurian. Penulis karya tulis ilmiah haruslah menghindari tindakan kecurangan yang biasa disebut dengan plagiat. Plagiat merupakan tindakan kecurangan berupa pengambilan tulisan ataupun pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan ataupun hasil pemikirannya sendiri. Di dalam menulis karya ilmiah, maka merujuk ataupun mengutip merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat kita hindari. Oleh sebab itu, maka dianjurkan melakukan perujukan atau pengutipan yang biasa kita cantumkan di bagian daftar pustaka. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seorang penulis ketika dia melakukan penulisan karya ilmiah, yaitu harus jujur dan juga harus menghindari plagiat dengan cara mencantumkan sumber-sumbernya di bagian daftar pustaka. Adapun yang menjadi kategori karya tulis ilmiah dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas perkuliahan ataupun tugas khusus. Jika sebuah karya ilmiah ditulis untuk memenuhi sebuah tugas perkuliahan ataupun tugas khusus, biasanya karya tulis ini dituangkan dalam 3 bagian besar. Yang pertama dalam bentuk makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang berisi mengenai topik khusus yang tercakup dalam bidang tertentu dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah tugas kuliah ataupun tugas sekolah. Yang kedua adalah laporan buku, yaitu karya tulis ilmiah yang merupakan tugas untuk melaporkan isi buku tertentu, baik itu berupa bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Ini yang sering disebut orang dalam bentuk review sebuah buku. Dan yang terakhir adalah laporan bab, yaitu karya tulis ilmiah yang merupakan tugas untuk melaporkan bab dari buku tertentu. Dan yang kedua adalah karya tulis ilmiah yang merupakan syarat dalam penyelesaian jenjang studi. Jika berada pada jenjang studi diploma 3, maka karya tulis ilmiahnya dikatakan sebagai bentuk tugas akhir, yaitu karya tulis yang merupakan tugas akhir seorang mahasiswa dalam rangka penyelesaian pendidikan jenjang diploma atau D3 sesuai dengan program studi yang ditempuh. Jika dia berada pada jenjang studi sarjana atau strata 1, maka bentuk karya tulisnya dinamakan sebagai skripsi. Jika berada pada jenjang strata 2, maka karya tulis ilmiahnya dinamakan dengan tesis. Dan jika berada pada jenjang strata 3 atau S3, maka bentuk karya tulis ilmiahnya dinamakan disertasi. Berikut ini adalah contoh sistematika penulisan makalah secara umum. Dimulai dari bagian awal berupa judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada. Kemudian jika kita masuk ke bagian isi, maka akan dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah bab 1 ataupun pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan berisi informasi mengenai karya ilmiah yang akan dilakukan. Hal ini bisa kita lihat pada bagian latar belakang masalah. Kemudian ada pembahasan yang membahas mengenai masalah ataupun pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penulisan makalah ataupun karya ilmiah. Intinya, di dalam bagian pendahuluan karya tulis ilmiah akan memaparkan mengenai penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, serta pembahasan yang terkait dengan ruang lingkup dan solusi yang akan diberikan.
Yang berikutnya di bagian kedua adalah pembagian pembahasan. Biasanya akan berisi mengenai deskripsi objek, kemudian landasan teoritis, dan yang berikutnya mengenai analisis. Pada bagian kedua ini, Anda bisa menuliskan referensi apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menunjang penelitian Anda. Landasan teori harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian yang selanjutnya akan diteruskan di bagian pembahasan. Dan perlu diingat, semua teori-teori haruslah dicantumkan pada bagian daftar pustaka untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Dan yang terakhir adalah bab 3, yaitu penutup, yang biasanya berisi mengenai kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian. Dan di bagian yang akhir kita akan menemukan yaitu bagian daftar pustaka yang berisi mengenai sumber-sumber pustaka yang digunakan, dan yang berikutnya adalah lampiran jika penelitian tersebut melampirkan hal-hal penting yang terkait dengan hasil temuan-temuan ataupun penulisan karya ilmiahnya. Penulisan karya ilmiah sangatlah penting dalam bidang keilmuan, sebab karya tulis ilmiah memegang peranan penting dalam pengembangan dan penyebaran keilmuan. Itulah sebabnya di setiap perguruan tinggi mewajibkan mahasiswanya untuk menulis karya ilmiah sebelum menyelesaikan studinya. Melalui karya tulis ilmiah, sebuah ilmu akan terus terbarukan ataupun mengalami pembaruan. Setiap peneliti terus-menerus memperbarui hasil temuannya, baik oleh peneliti itu sendiri ataupun oleh peneliti yang lain. Melalui karya tulis ilmiah pula, maka temuan-temuan terbaru akan disebarkan melalui jurnal dan juga tulisan-tulisan. Oleh sebab itulah, maka kita dituntut untuk senantiasa melakukan penulisan karya ilmiah, karena melalui karya ilmiah, temuan-temuan baru dan penyebaran keilmuan akan bisa disebarkan dan akan selalu mengalami pembaruan berdasarkan hasil temuan-temuan ataupun penelitian-penelitian yang kita lakukan. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai topik penulisan karya ilmiah dan mengapa karya ilmiah ini penting untuk terus dilakukan dan dibuat oleh kaum akademisi. Semoga apa yang saya paparkan saat ini mampu diterima dengan baik dan juga dipahami oleh semua yang mendengarkan. Sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih.